Ternyata hidupmu masih begini-begini aja. Dulu aku berpikir setelah perceraian kita, kamu akan tergerak mencari pekerjaan yang layak. Ternyata kamu memang sebatas pengangguran yang kerjanya cuma mancing. Aku cuma mau cari ketenangan, Rin. Memancing ini sekadar hobi. Hobi itu cuma alasan. Bilang saja kamu memang pemalas yang tidak punya masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Semoga kalian yang menyimak video ini selalu dimudahkan segala hajatnya, semakin deras rezekinya dan sukses terus, amin. Sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk membantu channel ini berkembang dengan cara like video ini dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Selalu seru melihat siapa saja yang ikut bergabung dari berbagai penjuru dunia. Pagi itu, udara masih menyisakan sejuk embun ketika Yono berjalan santai menyusuri jalan, setapak menuju sungai besar di ujung desa. Di tangan kanan dia genggam erat sebuah joran pancing kesayangannya, sementara tangan kirinya menenteng kotak kecil berisi umpan. Pakaiannya teramat sederhana, hanya celana selutut dan sandal jepit karet andalannya. Bagi Yono, memancing bukan sekadar hobi, melainkan sebuah pelarian sejenak untuk menenangkan pikiran dari rumitnya tanggung jawab bisnis yang ia pikul. Wajahnya selalu memancarkan ketenangan. Ia tersenyum ramah setiap kali berpapasan dengan warga sekitar yang sedang memulai aktivitas. "Wah, mau mancing ya Mas Yono? Semoga dapat tangkapan besar hari ini," sapa seorang bapak paruh baya yang tengah membersihkan pekarangan rumahnya. Yono membalasnya dengan anggukan sopan. "Iya Pak, sekalian cari angin segar." Baru saja ia berniat melanjutkan langkah, deru mesin skuter Matic keluaran terbaru memecah kedamaian pagi. Kendaraan mengkilap itu mengerem mendadak, berhenti tepat di hadapan Yono. Seorang wanita turun dengan keanggunan yang dibuat-buat, merapikan hijab dan seragam putih bersih kebanggaannya sebagai seorang bidan. Yono mematung seketika. Matanya langsung mengenali siluet tersebut. Dia adalah Rina, wanita yang dahulu pernah berbagi atap dan janji suci bersamanya. Penampilan Rina kini sungguh berbeda. Riasan wajahnya tampak sempurna, aroma parfum mahal langsung mengalahkan wangi embun pagi, dan sebuah tas bermerek menggantung manja di lengannya. Sorot matanya penuh dengan rasa percaya diri yang meluap-luap. Namun, ketika pandangannya jatuh pada joran pancing dan pakaian lusuh Yono, sudut bibirnya seketika tertarik sinis. "Ternyata tebakanku tidak meleset. Hidupmu masih begini-begini saja," ucap Rina dengan nada pelan, namun cukup tajam untuk menyayat telinga. Yono menundukkan pandangan, enggan meladeni provokasi tersebut. Ia mencoba melangkah menyamping, memberi jalan bagi mantan istrinya. Namun, Rina justru bergeser, sengaja menghalangi rute pria itu menuju sungai. "Dulu aku berpikir, setelah perceraian kita, kamu akan terpacu untuk mencari pekerjaan yang layak. Ternyata mentalmu memang sebatas pengangguran yang kerjanya nongkrong di pinggir kali," lanjut Rina dengan tawa kecil yang menusuk. Beberapa warga yang sedang melintas mulai melambatkan langkah, memperhatikan interaksi tegang tersebut. Suasana perlahan menjadi canggung. Yono menarik napas panjang, mencoba menekan gemuruh di dadanya. "Aku cuma mau cari hiburan, Rin. Memancing ini sekadar hobi," jawab Yono singkat. Tawa Rina justru semakin mengeras. "Hobi? Alasan saja. Bilang saja kamu memang pemalas yang tidak punya masa depan." Kalimat tajam itu membuat para saksi mata saling berpandangan tidak nyaman. Yono memilih membisu. Jemarinya mencengkeram erat gagang joran pancingnya. Melihat mantan suaminya tidak berkutik, Rina membuka tasnya perlahan. Dari dalam dompet berbahan kulit, ia menarik selembar kertas putih yang terlipat rapi. "Aku baru saja menerima gaji pagi ini," ucapnya bangga, sengaja memamerkan slip gaji tersebut.
Hampir 10 juta sebulan, belum termasuk bonus di rumah sakit besar tempatku bekerja sekarang. Warga sekitar mulai berbisik lirih. Dengan sengaja, Rina mendekatkan kertas itu ke hadapan Yono. Lihat baik-baik angka di kertas ini. Ini adalah hasil kerja keras orang berpendidikan, bukan hasil membuang waktu menunggui kail pancing seharian. Beruntung aku sadar dan meninggalkanmu. Seandainya aku tetap bertahan, mungkin sampai detik ini hidupku masih miskin sepertimu. Udara pagi seolah berhenti mengalir. Seorang kakek yang duduk tak jauh dari sana tampak gelisah mendengar penghinaan tersebut, namun tidak ada satupun yang berani menengahi. Yono perlahan mengangkat kepalanya. Bola matanya tampak sedikit memerah. Bukan karena amarah yang memuncak, melainkan karena teringat memori masa lalu yang berkelebat kembali. Dahulu, Rina bukanlah wanita yang memuja materi. Wanita itu selalu tersenyum manis menemaninya di masa-masa sulit mereka. Namun, segala kesederhanaan itu sirna ketika Rina diterima bekerja di Rumah Sakit Kasih Ibu, salah satu pusat kesehatan terbesar di kota. Perlahan ia mulai malu dengan gaya hidup Yono yang terlampau santai, mulai membandingkan pencapaian Yono dengan para suami rekan kerjanya yang berdasi, hingga puncaknya, ia menuntut perpisahan karena menganggap Yono pria gagal. Kenapa diam saja? Tantang Rina lagi, memecah lamunan Yono. Yono menatap lurus ke dalam manik mata wanita di hadapannya. Aku tidak pernah sekalipun merasa malu menjadi orang biasa yang hidup sederhana. Rina mendengus sinis. Tapi aku yang sangat malu pernah bersuamikan pria miskin sepertimu. Pernyataan itu menghantam dada Yono bak palu godam. Menyaksikan raut wajah mantan suaminya yang terlukai, Rina justru merasa menang telak. Ia melipat kembali slip gajinya dengan gerakan lambat yang disengaja. Jika kamu terus mempertahankan hidup menyedihkan ini, jangan pernah bermimpi dunia akan menghargaimu. Rina kembali menaiki skuternya. Sebelum menarik tuas gas, ia menatap alat pancing Yono dengan pandangan jijik. Silakan lanjutkan mimpimu menangkap ikan. Aku harus kembali bekerja di tempat orang-orang sukses berkumpul. Kendaraan itu melaju kencang, meninggalkan kepulan debu yang menyapu wajah Yono. Pria itu masih berdiri kaku. Seorang warga mendekat perlahan, menepuk pundak Yono dengan simpatik. Sudahlah Mas Yono. Anggap saja angin lalu, bisik warga tersebut lirih. Yono hanya mampu membalas dengan senyuman getir. Tidak apa-apa. Ia kembali melanjutkan langkah menuju sungai untuk mancing. Tidak ada penduduk desa maupun Rina yang menyadari fakta sebenarnya Yono saat ini. Sebuah fakta yang sengaja Yono simpan rapat-rapat, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Siang mulai memanggang desa. Yono melangkah pulang masuk ke pekarangan rumahnya yang sederhana, membawa ember kecil berisi beberapa ekor ikan hasil tangkapannya. Bangunan berdinding separuh anyaman bambu itu dikelilingi rimbunnya pohon singkong dan beberapa kandang ayam petelur di bagian belakang. Namun, pemandangan mencolok tersaji tepat di depan pagar kayunya. Sebuah mobil SUV premium berwarna hitam pekat terparkir senyap. Begitu Yono meletakkan joran pancingnya, seorang pria muda berpakaian formal berbalut jas mahal segera melompat keluar dari kendaraan tersebut. Di tangannya terdapat sebuah map kulit tebal berisi tumpukan dokumen. Pria itu tampak gelisah menunggu sang atasan. Dokumen di dalam map itu bukanlah catatan hutang, melainkan laporan operasional, neraca keuangan, dan daftar pegawai dari Lentera Medica Group. Dan di lembar pengesahan teratas, nama pemilik tunggal institusi kesehatan raksasa itu tertulis dengan sangat jelas, Bapak Yono Aryoseto. Selamat siang Pak Yono, sapa pria berjas itu seraya menundukkan punggungnya dalam-dalam, memberikan penghormatan penuh. Yono segera mencuci tangannya di keran halaman, lalu memberi isyarat agar asisten kepercayaannya itu menurunkan volume suara. Sudah berkali-kali saya ingatkan, Bima.
Jangan pernah membawa mobil dinas ke desa ini. Cukup pakai motor biasa, tegur Yono dengan nada rendah. Bima tampak salah tingkah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Situasinya mendesak. Laporan audit bulanan Rumah Sakit Kasih Ibu, cabang kedua kita, butuh tanda tangan Bapak hari ini juga. Yono mengeringkan tangannya. Ada masalah apa di Kasih Ibu? Biasanya cabang itu cukup diurus oleh direktur operasional sana. Bima membuka map kulitnya dengan raut wajah serius. Sistem aduan pusat menerima banyak lonjakan keluhan dari pasien di cabang Kasih Ibu. Keluhannya seragam, Pak. Mengenai standar pelayanan tenaga medis kita terhadap warga pemegang kartu bantuan sosial. Mereka merasa diabaikan, bahkan dibentak. Raut wajah Yono berubah mengeras. Sorot matanya yang tadi tenang kini menajam. Masih keluhan yang sama seperti bulan kemarin? Jauh lebih parah, Pak, lapor Bima. Yono terdiam sejenak. Tatapannya menerawang jauh ke arah hamparan ladang. Semenjak ayahnya berpulang 3 tahun silam, seluruh kepemilikan jaringan Lentera Medica Group jatuh ke tangannya. Namun, Yono sangat jarang mengunjungi cabang kedua tersebut, membiarkan jajaran manajemen mengurusnya sementara ia memantau dari jauh. Ia memilih merawat rumah peninggalan ayahnya di desa, hidup sederhana sembari menyalurkan hobi memancingnya. Ia ingin membumi. Ia ingin menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dunia memperlakukan manusia-manusia kecil. Pertemuannya dengan Rina pagi tadi, ditambah laporan bobrok dari rumah sakit tempat mantan istrinya itu bekerja, seolah menjadi puncak dari segala kekecewaannya. Kosongkan jadwal besok. Saya akan datang langsung ke Rumah Sakit Kasih Ibu, perintah Yono tegas. Bima tampak terkejut namun lega. Baik, Pak. Apakah perlu saya siapkan penyambutan resmi untuk jajaran direksi cabang? Tidak. Rahasiakan kedatangan saya. Saya ingin melihat wajah asli mereka ketika tidak diawasi, pungkas Yono. Mobil hitam itu lantas melaju pergi, meninggalkan Yono sendirian di teras. Bayangan wajah Rina kembali merangsek masuk ke dalam benaknya. Luka akibat ucapan tajam wanita itu sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan rasa kecewanya melihat perubahan karakter Rina. Rina yang dulu penuh empati kini menjelma menjadi pemuja status sosial yang buta akan kemanusiaan di rumah sakit miliknya sendiri. Keesokan harinya, denyut aktivitas di Rumah Sakit Kasih Ibu terasa amat sibuk. Bangunan megah bercat putih bersih ini adalah dambaan banyak tenaga kesehatan karena posisinya sebagai bagian dari grup rumah sakit raksasa di kota. Rina berjalan menyusuri lorong paviliun kebidanan dengan langkah berirama, sepatu ketuknya bergema penuh wibawa. Beberapa perawat junior menyapanya dengan hormat, dan ia membalasnya dengan anggukan sekadarnya. Namun, ketika ia melintasi area ruang tunggu pasien reguler, langkahnya terhenti. Sepasang suami istri berpakaian sangat lusuh sedang duduk kebingungan. Sang istri tampak memegangi perutnya yang membesar sambil meringis menahan sakit, sementara suaminya menggenggam erat sebuah buku kesehatan ibu dan anak, Kia, yang sudah lecek. Melihat Rina melintas, pria malang itu segera menghampiri dengan wajah memelas. Permisi, Bu Bidan. Mohon maaf mengganggu. Istri saya sudah kontraksi sejak malam, tapi dari tadi kami disuruh menunggu karena belum melunasi uang muka ruang persalinan. Tolong kami, Ibu. Rina menatap pasangan itu dari atas ke bawah. Alisnya bertaut tidak suka. Bapak sudah baca prosedur di papan pengumuman? Pendaftaran pasien mandiri harus diselesaikan di loket administrasi lantai bawah. Saya tidak bisa membaca dengan lancar, Bu. Uang kami juga masih kurang separuh, tapi saya janji besok pagi majikan saya akan datang membawakan sisanya. Tolong tangani istri saya dulu, kasihan dia kesakitan, ratap pria itu nyaris menangis. Rina menghela napas panjang, memutar bola matanya jengah.
Pak, rumah sakit ini bukan lembaga amal. Kalau tidak ada uang, kenapa memaksakan diri datang ke sini? Di ujung jalan ada puskesmas kelurahan, silakan Bapak ke sana saja. Saya punya banyak pasien VIP yang sudah menjadwalkan pemeriksaan. Tanpa sedikit pun rasa iba, Rina membalikkan badan dan berlalu pergi, mengabaikan rintihan sang ibu hamil. Setibanya di ruang istirahat staf, beberapa rekan kerjanya menyambut Rina dengan obrolan hangat. Gila, Rin. Kamu tegas banget mengusir pasien yang mau utang biaya. Kalau aku sih pasti sudah luluh, ujar seorang perawat dengan tawa kecil. Rina menuangkan kopi ke dalam cangkirnya dengan santai. Kalau kita terlalu lembek, mereka akan terus menginjak-injak aturan. Lagi pula, mengurus pasien kelas bawah itu merepotkan. Banyak tuntutan tapi tidak ada uangnya. Tiba-tiba, pintu ruang istirahat terbuka lebar. Kepala ruangan masuk dengan napas terengah-engah dan wajah pucat pasi. Semuanya bersiap di posisi masing-masing sekarang juga. Batalkan jadwal istirahat. Pemilik utama Lentera Medica Group, induk dari rumah sakit kita ini, sedang melakukan inspeksi mendadak, dan kabarnya beliau sudah berada di gedung ini. Rina sekonyong-konyong meletakkan cangkir kopinya. Matanya berbinar penuh antisipasi. Pemilik grup rumah sakit? Sosok miliarder misterius itu? Tanya Rina bersemangat. Ia segera merapikan tatanan hijab dan seragamnya di depan cermin. Dalam benaknya, ini adalah kesempatan emas. Jika ia berhasil menarik perhatian sang pemilik utama, posisinya sebagai kepala bidang kebidanan pasti akan segera terwujud. Ia membayangkan pria itu pasti seorang pengusaha tampan, berkelas, dan bergelimang harta, sosok yang bertolak belakang dengan mantan suaminya. Sementara itu, di lantai dasar rumah sakit Kasih Ibu, sebuah mobil sedan biasa masuk ke area parkir belakang. Yono melangkah keluar. Ia tidak mengenakan jas mewah, melainkan hanya kemeja katun sederhana berwarna abu-abu polos dan celana bahan yang tampak biasa saja. Bima berjalan setengah langkah di belakangnya. Jajaran direksi cabang sudah berkumpul di ruang rapat VIP lantai atas, Pak, lapor Bima. Biarkan mereka menunggu. Saya mau berkeliling di area pelayanan dasar, jawab Yono dingin. Baru beberapa meter menyusuri lorong gawat darurat, pandangan Yono tertuju pada keributan kecil di depan loket pendaftaran. Pasangan suami istri yang sebelumnya diusir oleh Rina, kini duduk di lantai. Sang istri menangis histeris karena ketubannya baru saja pecah. Sementara petugas loket menolak memberikan berangkar sebelum pembayaran diselesaikan. Darah Yono mendidih melihat pemandangan tersebut. Ia melangkah cepat menghampiri meja administrasi. Apa yang terjadi di sini? Bentak Yono dengan suara bariton yang menggelegar, membuat beberapa staf terperanjat. Petugas administrasi memandang Yono dengan remeh karena penampilannya yang sangat kasual. Bapak siapa ikut campur? Pasien ini menunggak pembayaran DP persalinan. Seorang ibu sedang bertaruh nyawa untuk melahirkan, dan kalian menahannya hanya karena selembar kwitansi? Aturan biadab dari mana ini? Petugas itu mulai tersulut emosi. Itu sudah prosedur dari manajemen. Bima, yang baru saja menyusul dari belakang, langsung menggebrak meja loket dengan keras. Tutup mulutmu. Lakukan penanganan darurat sekarang juga, tagihkan seluruh biaya ke rekening pribadi Direktur Utama. Beliau ini Bapak Yono Aryoseto, pemilik tunggal Lentera Medica Group. Ruangan itu mendadak hening seketika bak kuburan. Wajah petugas administrasi langsung memutih kehilangan darah. Tanpa menunggu perintah kedua, perawat gawat darurat berlarian membawa berangkar, mengevakuasi sang ibu yang menangis kesakitan. Yono menatap sekeliling dengan amarah yang tertahan. Bawa saya ke aula utama. Kumpulkan seluruh pegawai Kasih Ibu, tanpa terkecuali.
Aula raksasa rumah sakit kasih ibu disesaki ratusan pegawai yang berdiri tegang. Udara terasa tipis. Tidak ada yang berani bersuara. Di barisan paling depan, Rina berdiri dengan postur sempurna, sesekali melempar senyum elegan, berharap bisa mencuri pandang ke arah sang pemilik grup yang dikabarkan akan segera masuk. Pintu ganda aula didorong terbuka. Direktur utama cabang berjalan masuk dengan postur sedikit menunduk penuh hormat, diikuti oleh seorang pria berkemeja abu-abu sederhana. Senyum di wajah Rina seketika membeku. Matanya melebar hingga batas maksimal. Napasnya tercekat di tenggorokan. Pria yang berjalan menuju podium dengan aura kepemimpinan yang begitu absolut, pria yang dihormati oleh seluruh jajaran direksi elit, adalah pria yang sama yang memanggul joran pancing di jalan desa. Pria yang ia hina habis-habisan karena hobinya menangkap ikan. "Selamat pagi, Pak Yono," seru seluruh direksi serempak. Lutut Rina mendadak kehilangan fungsinya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak ambruk ke lantai. Kepalanya terasa berputar hebat. Mantan suaminya yang ia anggap pengangguran gagal itu, ternyata adalah pucuk pimpinan tertinggi yang menaungi tempatnya mengais rezeki. Memorinya berputar layaknya kaset rusak, mengulang kembali setiap kalimat merendahkan yang ia lontarkan. Pengangguran, pemalas, tidak bermasa depan. Semua hinaan itu kini berbalik menjadi pedang yang mengiris ulu hatinya sendiri. Yono berdiri tegak di balik podium. Tatapan matanya yang tajam menyapu seluruh penjuru ruangan, hingga akhirnya terkunci tepat pada kedua bola mata Rina yang kini dipenuhi genangan ketakutan. Bukan tatapan dendam yang diberikan Yono, melainkan tatapan kekecewaan yang sangat dalam. Dan bagi Rina, tatapan itu jauh lebih menyiksa daripada tamparan fisik. "Saya meneruskan amanah grup rumah sakit ini bukan sekadar untuk membangun mesin pencetak uang," suara Yono menggema, tenang namun menghunus tajam. "Tempat ini dibangun karena dulu, ibu saya meninggal akibat ditolak berobat karena tidak punya biaya." Keheningan di aula itu terasa mencekik. Rina menelan ludah yang terasa seperti pecahan kaca. "Namun hari ini, di cabang yang sangat saya percayakan kepada manajemen, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri mesin kemanusiaan di tempat ini telah membusuk. Kalian menolak seorang ibu yang hendak melahirkan. Kalian merendahkan manusia karena pakaiannya yang lusuh." Yono membuka sebuah map merah yang diberikan Bima. "Saya mengantongi laporan. Banyak staf medis yang secara verbal mengintimidasi pasien miskin. Dan satu nama yang paling sering muncul dalam keluhan ini." Yono menjeda kalimatnya. Aula terasa membeku. Rina memejamkan mata erat-erat, air matanya menetes tanpa bisa dicegah. Adalah bidan Rina Puspitasari. Seluruh pasang mata di ruangan itu sontak berbalik menatap Rina. Wanita yang selalu memamerkan kebanggaan itu kini berdiri dengan wajah semerah kepiting rebus, bercampur kepucatan yang ekstrim. Saya hanya menjalankan prosedur administrasi, Pak." Suara Rina keluar berupa cicitan parau yang menyedihkan. "Orang sakit datang kemari untuk mencari pertolongan medis, bukan untuk mencari penghinaan," balas Yono dengan nada datar yang teramat dingin. "Bila ada satu lagi nyawa yang melayang karena kalian menahan pelayanan medis demi selembar kwitansi, saya tidak akan segan-segan menutup divisi kalian." Rapat selesai. Yono turun dari podium, melangkah keluar aula tanpa sudi menoleh lagi ke arah Rina. Meninggalkan mantan istrinya dalam lautan rasa malu yang tidak tertanggungkan. Pasca pertemuan di aula, rumah sakit kasih ibu berubah layaknya wilayah militer. Semua staf berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik. Namun, pembersihan yang dilakukan Yono tidak berhenti pada etika pelayanan. Di ruang direktur utama cabang, Yono duduk menatap tumpukan berkas keuangan. Matanya menyipit membaca sebuah anomali.
Dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dialokasikan khusus untuk subsidi pasien miskin ternyata banyak yang menguap. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Panggil Wakil Direktur Keuangan Kasih Ibu sekarang juga, perintah Yono. Tak berselang lama, pria paruhbaya dengan setelan jas mewah bernama Hendrawan masuk ke ruangan. Senyum palsunya terpampang lebar. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Yono?" Yono melemparkan map merah tebal ke atas meja hingga menimbulkan suara hempasan keras. "Jelaskan kemana mengalirnya dana subsidi pasien bersalin selama setahun terakhir. Mengapa banyak pasien tidak mampu yang laporannya ditolak dengan alasan kuota habis, sementara dana di neraca ini ditarik keluar?" Hendrawan menelan ludah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. "Itu, sepertinya ada kesalahan pencatatan dari tim akuntansi cabang, Pak. Kami mengalihkannya untuk pembaruan alat medis." "Jangan berbohong di hadapan saya," bentak Yono memotong alasan itu. "Kamu sengaja mempersulit pasien miskin, menolak mereka, agar dana sosial ini bisa kamu manipulasi untuk kepentingan pribadimu. Uang itu adalah hak orang-orang yang sedang bertaruh nyawa." Hendrawan gemetar ketakutan, lututnya bergetar. "Saya bisa ganti, Pak. Tolong beri saya waktu. Jelaskan saja semuanya di hadapan penyidik kepolisian," ucap Yono dingin, seraya menekan tombol interkom. Beberapa detik kemudian, petugas keamanan rumah sakit masuk membawa 2 orang polisi berpakaian preman. Kabar penangkapan Wakil Direktur Keuangan menyebar dengan kecepatan cahaya di seluruh penjuru rumah sakit. Rina yang tengah menyusun obat di ruang farmasi mendengar berita itu dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari institusi ini sudah sakit dari dalam, dan para bawahan sepertinya secara tidak sadar ikut terbawa arus materialisme yang diciptakan para koruptor tersebut. Sore itu, mendung tebal menggantung di atas kota. Rina berjalan lesu menuju ruang istirahat. Harga dirinya telah hancur lebur. Ia menjadi bahan gunjingan di setiap sudut koridor. Beberapa perawat yang dulu menjilatnya kini secara terang-terangan menjauhinya. Saat ia sedang membereskan lokernya, berniat untuk mengundurkan diri karena tidak kuat menanggung rasa malu, seorang wanita paruhbaya tiba-tiba mengetuk pintu ruang perawat dengan ragu. "Permisi, apakah Bu Bidan Rina ada?" tanyanya takut-takut. Rina menoleh. Ia mengenali wanita itu. Ia adalah ibu dari pria yang istrinya hampir Rina tolak pagi tadi. Jantung Rina berdebar kencang, bersiap menerima makian atau amarah. Saya Rina, Bu." "Ada apa?" jawabnya parau. Di luar dugaan, wanita tua itu melangkah maju, meraih kedua belah tangan Rina, lalu menciumnya sambil menangis haru. "Terima kasih, Bu Bidan. Cucu saya lahir dengan selamat. Kalau bukan karena kebijakan baru dari rumah sakit ini, saya tidak tahu nasib menantu saya." Rina terpaku. Wanita ini tidak tahu bahwa Rinalah yang awalnya mengusir mereka. Wanita ini mengira Rina adalah bagian dari malaikat penolong yang dikerahkan oleh sistem rumah sakit. Hati Rina yang selama ini membeku oleh obsesi materi, mendadak retak. Rasa hangat yang aneh menjalari dadanya, sekaligus rasa nyeri yang tak tertahankan. Inikah rasanya dihormati bukan karena kekayaan, melainkan karena ketulusan? Hari-hari berikutnya, sebuah anomali terjadi. Rina tidak mengajukan surat pengunduran diri. Sebaliknya, ia datang lebih awal. Ia mulai melayani pasien dengan senyuman yang tulus, bukan senyum mekanis. Saat ada pasien dari panti asuhan yang kesulitan menebus obat, Rina diam-diam menalangi biaya tersebut menggunakan uang pribadinya. Transformasi itu terpantau jelas oleh kamera pengawas, dan tentu saja bermuara pada layar monitor di ruang kerja Yono. Pria itu mengamati mantan istrinya yang tengah menenangkan seorang balita miskin yang menangis. Ada sebersit kelegaan di sudut bibir Yono.
Hujan badai mengguyur kota dengan ganas. Jam operasional rumah sakit telah berakhir untuk poli rawat jalan. Rina berdiri kedinginan di halte depan rumah sakit, memeluk tubuhnya sendiri karena aplikasi ojek daring tak kunjung mendapatkan pengemudi. Lampu sorot dari sebuah mobil menembus tirai hujan. Kendaraan hitam perlahan menepi tepat di depan halte. Kaca jendela kursi penumpang terbuka secara otomatis, menampilkan wajah Yono yang tenang. "Masuklah. Hujannya tidak akan reda dalam waktu dekat," ucap Yono singkat. Rina ragu sejenak, namun hawa dingin yang menusuk tulang membuatnya mengalah. Ia masuk ke bangku belakang, duduk dengan canggung. Mobil pun melaju membelah jalanan basah. Hening mendominasi ruang kabin selama belasan menit. Hanya ritme wiper kaca yang memecah kebisuan. Rina menunduk dalam, meremas tali tasnya hingga buku-buku jarinya memutih. "Yono," panggil Rina dengan suara bergetar, memecah keheningan. Aku minta maaf." Yono melirik dari kaca spion tengah, namun tetap fokus pada kemudi. Pertahanan Rina akhirnya runtuh. Isak tangisnya pecah memenuhi mobil. "Aku sangat malu. Aku jahat. Aku buta oleh ambisi dan ketakutan akan kemiskinan masa kecilku. Aku menghinamu dengan slip gaji yang rasanya kini tidak ada harganya sama sekali jika dibandingkan dengan nyawa manusia yang kamu selamatkan diam-diam." Yono menghela napas panjang. Manusia memang makhluk yang rentan tersesat ketika dihadapkan pada gemerlap dunia, Rin. Yang membedakan adalah, apakah ia mau mencari jalan pulang atau terus menikmati kebutaannya. Rina mengusap air matanya yang mengalir deras. "Kenapa kamu tidak membalas hinaanku hari itu? Kenapa kamu tidak langsung memecatku dan mempermalukanku di depan semua orang agar dendammu terbalaskan?" "Karena rasa sakit yang kubalas dengan rasa sakit hanya akan melahirkan siklus kebencian baru," jawab Yono dengan nada lembut namun tegas. "Ayahku selalu berpesan, orang yang benar-benar kuat tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Jika aku menghancurkanmu hari itu, kamu hanya akan hancur karena dendam. Tapi jika aku membiarkan nuranimu yang bekerja, kamu akan hancur oleh penyesalan. Dan penyesalan adalah gerbang utama menuju perbaikan diri." Tepian mata Rina semakin sembab. Kalimat itu membuktikan betapa jauhnya level kedewasaan sang mantan suami dibandingkan dirinya. Mobil berhenti tepat di depan indekos sederhana milik Rina. Sebelum Rina membuka pintu, ia menoleh menatap Yono dengan tatapan penuh harap yang menyayat hati. "Yon, seandainya waktu itu aku tidak meminta cerai, apakah rumah tangga kita akan bahagia?" Yono menghentikan ketukan jarinya di setir kemudi. Ia menatap Rina cukup lama. Matanya menyiratkan jutaan memori yang telah berlalu. "Aku tidak bisa meramalkan masa lalu yang tidak terjadi, Rin," ucap Yono perlahan. "Tapi satu hal yang aku tahu pasti, kaca yang sudah pecah berhamburan, meski disatukan kembali dengan lem terbaik, pantulannya tidak akan pernah bisa sesempurna sedia kala." Jawaban itu adalah realita pahit yang harus Rina telan bulat-bulat. Hatinya nyeri, namun ia menyadari bahwa ini adalah konsekuensi dari kesombongannya. Yono telah memaafkannya, namun bukan berarti mereka bisa kembali merajut kisah asmara. Ada batasan yang tidak bisa dilanggar lagi. "Tapi," lanjut Yono dengan seulas senyum tipis yang tulus, "aku bangga melihat bidan Rina yang sekarang. Kamu mengingatkanku pada wanita penuh empati yang dulu pernah kucintai." Rina mengangguk pelan, air matanya menetes bersama senyuman pedih. "Terima kasih, Yono. Terima kasih sudah mengajariku arti manusia yang sesungguhnya." Rina turun dari mobil, menembus rintik hujan yang mulai mereda. Ia menatap lampu belakang mobil Yono yang menjauh hingga hilang di tikungan, membawa serta babak masa lalunya, namun meninggalkan pelajaran abadi di hatinya. Beberapa bulan kemudian, suasana di desa Karangmojo tampak sangat meriah.
Lentera Medica Group resmi membuka cabang klinik gratis khusus ibu hamil dan anak-anak di lahan bekas rumah lama Yono. Tenda-tenda didirikan, warga desa berbondong-bondong datang dengan senyum merekah. Yono, mengenakan kemeja batiknya yang rapi, berdiri memotong pita peresmian diiringi tepuk tangan riuh pejabat setempat dan masyarakat. Ia tidak lagi perlu menyembunyikan identitasnya, meski joran pancing kesayangannya kini dipajang indah di sudut ruang kerjanya di klinik tersebut sebagai pengingat akan kesederhanaan. Di sudut keramaian, berdiri seorang wanita berseragam bidan yang tampak anggun dan bersahaja. Rina tersenyum memandang kemeriahan itu dari kejauhan. Ia kini menjabat sebagai kepala relawan medis di klinik tersebut, sebuah posisi yang ia minta sendiri dengan gaji yang jauh lebih kecil dari sebelumnya, namun memberikan kepuasan batin yang tak ternilai. Seorang anak kecil berlari menghampiri Rina, menarik ujung seragam putihnya. "Ibu bidan, terima kasih vitaminnya," ucap anak itu riang. Rina berjongkok, mengelus puncak kepala anak itu dengan penuh kasih sayang. Matanya tak sengaja berserobok dengan tatapan Yono dari seberang lapangan. Mereka berdua terdiam sejenak. Jarak memisahkan mereka bukan hanya jarak fisik, namun juga batasan takdir yang telah mereka sepakati. Yono tersenyum simpul, menganggukkan kepalanya tanda hormat. Rina membalas anggukan itu dengan senyum yang paling tulus yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Mereka tidak kembali bersama sebagai sepasang suami istri. Namun, mereka berjalan di bawah langit yang sama, dengan tujuan kemanusiaan yang serupa. Rina akhirnya menyadari bahwa manusia tidak menjadi mulia karena merek pakaian, tumpukan harta, atau nominal di slip gaji, melainkan dari seberapa besar hatinya bersedia merendah meski ia tengah berada di tempat yang paling tinggi. Kisah ini memberikan kita tamparan realita yang kuat, bahwa roda kehidupan selalu berputar. Kesombongan hanyalah ilusi rapuh yang bisa hancur kapan saja oleh kenyataan takdir. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Tekan tombol like jika cerita ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah menjadi manusia yang memanusiakan manusia.